Kok menarik kok, Mak? Ya, Kalau tadi itu artinya izin dari nantuo, ya, kehendak dari orang banyak, dan ya, kemudian dari partai. Tentu kalau seorang orang banyak tentu mencari angin loh, Mbak dari partai. benar. Mbak apa peluang Mak di partai? Ah, ulang partai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa channel Palanta Orang Mudo yang dirahmati Allah di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kami dari Palanta Orang Mudo akan melaksanakan wawancara dengan salah satu tokoh yang digadang-gadang untuk menjadi kandidat di Pilkada Kabupaten Agam tahun 2020. Dan inisiatif ini kami ambil adalah bahwa Pilkada adalah bukan hanya sebuah perhelatan dalam rangka mengganti kepala daerah, tapi juga adalah sebagai proses pendidikan politik bagi masyarakat, bagi generasi muda di masa yang akan datang. Karena itu kami mendatangi Bapak Zulhendrif Bandarolabiah. Beliau adalah salah seorang anggota DPRD Kabupaten Agam yang insya Allah sudah menjadi isu santer untuk dimajukan sebagai kandidat calon bupati Kabupaten Agam. Nah, untuk itu kita mencoba untuk bertemu langsung dengan beliau, mendengarkan soal kepastian pencalonan beliau, karena dari seluruh calon-calon kandidat Bupati Agam hanya beliau saja yang belum ada balihonya. Dan ini menimbulkan rasa penasaran yang luar biasa dari banyak kalangan. Dan tentu untuk menjawab rasa ingin tahu dari masyarakat itu, maka kami bersilaturahim dengan beliau untuk memastikan apakah beliau ini maju atau tidak, atau ini hanya sebuah isu dan seterusnya. Mudah-mudahan hal ini akan dapat memberikan pencerahan dan ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan tentu saja kami berharap untuk kita semua silahkan like dan subscribe, aktifkan notifikasi dari channel ini. Mudah-mudahan channel itu akan terus berkembang dan berkembang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube Palanta Orang Mudo, sebagaimana yang kami hantarkan di awal, hari ini kami sudah hadir bersama-sama Pak Zulhendrif Bandarolabiah, tapi beliau ini lebih terkenal bukan namanya, tapi gelar beliau itu Mak Bandaro. Selamat bertemu Mak Bandaro. Selamat berjumpa, Ustadz. Dan kami dari channel Palantar Mudo Ya. berterima kasih banyak lah bisa diterima di tengah kesibukan yang luar biasa di kesempatan hariku untuk bersilaturahim. Jadi latar belakang silaturahimku memang banyak rasa penasaran. Kalau namo Mak Bandaro tuh lagi sabi orang untuk jadi bupati. Tapi kok ndak ada nampak balihonya, ndak ada nampak tando-tando dan segala macam. Yang lain-lain itulah sampai ke kampung-kampung, ke sudut-sudut. Dan itulah membuat rasa penasaran dan kepingin langsung dapat jawaban dari Mak Bandaro. Tapi sebelum itu mungkin barangkali kece orang kalau ndak kenal maka ndak tahu karena ndak bertaruh. Ya. Mungkin banyak masyarakat awak yang belum tahu je Mak Bandaro, karena selama aku mungkin cuma tahu di rantau. Iya. Kalau bisa di awal ko mengantar
latar belakang profesi sebelum niko di kampuang itu kan Iya. banyak pertanyaan lah. Silakan Pak. Terima kasih Ustadz. Dasar dari yang disampaikan Ustadz kini, ambo mambia yang pertama, kalau anda tahu di janjang rumah orang tidak akan tahu di janjang rumah awak. Kalau maunya panjang silaturahim lebih banyak, ya itu Ustadz. Iya betul. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz labas silaturahim tentang itu. Tentang nanti Ustadz sampaikan tadi, nak basiangan Mbak Ari batarangkan nak bulan. Betul. Tenyuana Dima Kampuang Kete, Dima Salamuku kan itu Ustadz. Iya. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak. Ambo lahir di Jorong Kota Baru, walaupun tak tulis di KTP namanya Bukit Tinggi. Jorong Kota Baru, Nagari Kawang Putih, Kecamatan Benoampu, nanti masuk di luar agam. Itu Ambo. Ambo SD 3 tahun di Kota Baru, sesudah itu pindah ke SD 03 Kawang Putih, tamat di Kawang Putih, lalu menyambung sekolah ke SMP Negeri Sungai Pua. Tamat SMP Sungai Pua, ambo masuk SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. 1 semester, sudah itu amadu nasib leh. Naik ke Pabogonto, menyeberang ke Jawa, maka tibulah di Jogja. Sinan alhamdulillah adulu menolong, masuk ke SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, maka di sinalah ambo tamat SMA waktu itu. Sudah tamat SMA di Yogyakarta, ambo melanjutkan kuliah ke Universitas Negeri Jenderal Sudirman di Fakultas Hukum. Selesai Fakultas Hukum, ambo mencoba bekerja sebagai asisten pengacara, dan sesudah dapet itu ambo kami bertiga kalau tidak salah membuka kantor pengacara Triozul dulu di Panglima Polim di Jakarta. Dalam perjalanan dari kantor itu adalah tawaran untuk menggantian orang sementara di Patra Jasa, anak perusahaan Pertamina. Karena beliau adonan cuti, maka dikontrak lah ambo sinan 6 bulan, diperpanjang 3 bulan, tahunnya diangkat menjadi pegawai definitif. Maka sampai 2008 ambo menjadi pegawai Pertamina, dalam hal arti di anak perusahaan beliau yaitu Patra Jasa. Sama-sama ambo kuliah sama-sama ambo karajo di Patra Jasa, ambo menyambung kuliah di Universitas Jenderal Pajajaran Universitas Negeri Pajajaran 4 di Bandung 4. Mengambil spesialis notaris. Alhamdulillah sampai juga ke Gunjai. 2008 ambo minta pensiun dini, minta mundurkan diri, golden shake hand waktu itu. Maka keluar ambo di Patra Jasa dan langsung mendirikan kantuan notaris PPAT Zulhendrif Arusat Bandarul Labiah. Itulah perjalanan pendidikan di Karajo Ambo, Ustaz. Namo kete ambo Zulhendrif, anak Haji Rusai, suku ambo Sibabua di Kota Baru, Bagala Bandarul Labiah. Iko menarik Mak. Jadi kalau hari ko amak maju jadi anggota DPRD. Ya. Kemudian kalau dihitung-hitung pendapatan anggota DPRD itu sebenarnya dibanding dengan pendapatan notaris PPAT itu tidak manga-manga. Itu semua orang tahulah kalau profesi notaris. Iya. Yang melatar belakangnya makin itu untuk meninggalkan profesi notaris dan namuh menjadi anggota dewan di sebenarnya mak kan sebenarnya orang lah tahu juga banyak aja digulirkan kerja-kerja sosial membantu orang kampung gitu. Apa yang melatar belakang itu, Pak? Jadi entah di malah raso nanti bu, walaupun sampai puluh tahun lebih ambo di Jawa, takana ambo pituah cik. Karatau madang dulu babuah babungo balun, merantau lah bujang dulu di rumah baguno balun. Jadi kutiko lai sehat badan, ada pikiran tenaga lai, kapambek tanyo baginan mudo bisu ketiko gitu olah gae. Salamu ke mudo amak batanago alah nampak gue untuk kampung jo halaman. Nah mako dari itu dicobalah beberapa pertemuan dan majak pulanglah Bandaro ke kampung. Aku diajaklah ambo di salah seorang pimpinan partai, dibawa pulang maju itu malah amanah dari masyarakat ikonan gitu. Coba menjadi anggota dewan. Jadi intinya
eh, Salamukuk itu berjuang kini baju den leh. Dan insya Allah kalau menjadi tuntuang menjadi amal ibadah bagi awak basamu, kalau menjalan amadah masyarakat tuntuang diberi Allah pahala. Itulah baju den itu nan untuk ambo nang kadibo di akhirat kan itu Ustaz. Tah apa ngajiannya betul tindak Ustaz nan jeleh. Jadi dasar itulah satunya adonan membawa pulang kampung seperti itu. Kalau mengenai penghasilan, Allah tentu punya jalan. Tidak mana jadi notaris kok jadi anggota dewan. Allah akan memberikan juga bentuk lain dan cara lain. Ya, nyusa ketik cukup banyak ndak lo kebelabihan Ustaz. Iya. Cuman dulu itu ndak ada isu itu yang menanyakan untuk maju jadi anggota DPRD. Tapi jauh-jauh hari itu pernah tadang-adang itu untuk maju menjadi bupati. Nah tiba-tiba pemilu maju jadi anggota dewan. Kok tidak langsung semaju untuk jadi bupati, misalnya tidak harus lewat dewan, kok maju dulu ke dewan, sehingga masyarakat ada jonan mengecan selesai sih karena jadi dewan dulu jalih dan juga baru ke maju ke bupati. Abah atau mak mana aja tuh. Jadi langkah selangkah tentu modok suri. Bermula tentu mengaji nak dari alif babilang nak dari aso. Artinya meloncek nawa ketikik nang ketiga kayak kan tidak mungkin bisa. Tajrab bau. Iya. Nah, perlu kita menceliak dulu iklit. Namanya kok patik je mungkin. Nah, pakar maju jadi anggota dewan ataupun bupati itu terpulang kepada masyarakat, Ustaz. Nah, awak ndak akan bisa manjuangkan diri awak surang kateh. Kalau ndak do nama manjuangkan, ndak do nama loro, ndak do nama cik kumparan, indak ka bisa kayak awak duduk jadi anggota dewan. Itu terpulang kepada masyarakat sebenarnya, Ustaz itu. Kok menurut masyarakat patuh dianjuangan. Yang patuh sudah itu mungkin tentu bahasa mojo mengko jadi, Ustaz. Jadi isu, ke isu dan jadi aku pembicaraan orang banyak. Ya. Tentang maju bupati kok iko bahas mananya mak? Rumit loh soalnya menjawab Ustaz. Tapi tentu kecil Ustaz Abdul Somad kalau untuk berbuat baik melakukan perubahan paciklah jabatan. Iya kan Ustaz? Iya. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih capek. Ibarat rumah tabaka barana wak kebasorak kalau ndak ditenteng ngaya gak segalu ndak saembein ndak kepada mapira. Ya kan? Maka di Cibolas itu ada pemikiran tentang itu. Kebetulan Gerindra itu kan alhamdulillah dia manahkan 9 kursi kini. Di antara kami nanado, di antara calon nanado tentu sudah siasat di partai dulu. Tantangan ngangka maju kini kok nanambo disuruh pai di tagah berhenti Ustaz. Itu nan sebenarnya. Kalau setantangan baliho Ustaz nanambo nan Ustaz sampaikan ada prinsip di ambo. Ambo banantuo bajorong, ambo batanantuo banagari, ambo banantuo kecamatan, ambo banantuo badapil, ambo banantuo bagam. Mako banamulah namanya kayu banamu kayu kamai buahnya labik di pusako bauri tago homi pucuak malepayo niru batang kasandi niko. Narajo katumu pakai nambana katu bayo putih rundingan inan tuo kita ndak boleh menyudah itulah dek salamonyo. Sabalun ado katu putih inan tuo ndak awak ndak bisa lah mau kian kemarin Ustaz. Sehingga kalau lah ado putih dari nan tuo di pimpinan partai nanti mako ado langkah cik leh apa tu nan bajalan sairangku kan tak mungkin surang Ustaz. Iya. Saindaknya sairangku berdua. Kalau lah ado kawan beko kamaju nah kok sinan ke kita tagakkan beko baliho kan lah rasa rancana Ustaz. Kalau kini yang mau tagakkan nan putusan salun tentu leh. Walaupun rasuk ayah kebimatang rasuk lain minyak lain kakuali tapi mendahului keputusan nantu kan tak mungkin. Itulah dasar pemikiran bagi ambo makon sampai kini kok ada dorongan dari masyarakat untuk maju bukan pribadi ambo ambisi untuk maju tidak. Nah ambo disuruh pai di tegah berhenti. Jadi kalaulah ada putusan partai amanah dari partai untuk maju dan ada lo kawan nan sair yang pasangan samu gitu lalu
Kok menarik kok, Mak. Ya, Kalau tadi itu artinya izin dari nantuo, kehendak dari orang banyak, dan kemudian dari partai. Tentu kalau seorang orang banyak tentu mencari angin loh, Mbak dari partai. benar. Mbak peluang Mak di partai. Ulang partai ya. Sebenarnya bana tidak boleh disabui. Kadisabuinya tapi bana, tapi tidak boleh disabui lah ketika gini Ustaz. Nyo bana, iya, tapi tidak boleh disabui. Itu. Nyo ada nama bilik gadang, ada nama bilik ketik. Jadi tunggu selama waktu ya kita. Artigo waktunya kok rasolai di masyarakat nambah samu amanah lo di partai sama kita lalui. Jadi ada jo yang bercerita masyarakat Mak. Ya. Jadi Mak Bandaro Labiah itu baru kini pulang. Ya, Tidak pernah tinggal di Agam. benar. Ya, kalau pergi tinggal di Agam mungkin barangkali pulang sabanta Ya. balik dia. Sebab kadang pepatah orang awak bola diplesetkan kini kecil orang tidak laku di pepatah itu tukar di pepatah. Setinggi-tinggi bangau tabang pulang, kalau dulu balik ke kubangan. Ya. Kalau kini tidak, setinggi-tinggi bangau tabang pulang menceliak kubangan. Jadi ya Mak Bandaro pulang cuma menceliak kubangan gitu orang. Jadi apalah yang beliau dan tentu soal agam. Ya. Apa masalah agam dan nampak di beliau? Kini tiba pertanyaan kau. Ya. Tentu ada sesuatu yang mendorong, ada kemauan, dorongan dari masyarakat, Ya. dan tuh mungkin di perantauan atau di kampung nyuruh Mbak maju. Tentu ada sesuatu dan kepingin masyarakat kau lewat tangan nama itu bisa diselesaikan. Nah, yang nampak dia Mbak masalah di agam. Jadi setiap hidup itu kan masalah. Ya. Mesti ada masalah. Selama masih hidup masih ada masalah. Karajo pun masih ada. Tentu kita ingin memperbaiki nalabiah. Labiah baik. Ya, jadi bagi cek orang tadi batuang di balah kapan dinjan jopa lampu. Kita peloi sadonan salah, kita ambil sadonan lo. Nan Allah di karajo kan pimpinan-pimpinan agam nan sabalunnya nan tua-tua di kampung kita tidak menafikan. Itu suatu pekerjaan bare dan biarkan tentu menjadi amal ibadah bagi beliau pemimpinan tua-tua doa di kampung. Kok ada nang kadipeloi nan salah sama kita peloi. Oleh karena itu makanya kita mengambil namanya visi agam unggul. Agam unggul kok berbasiskan kembali kepada jati diri agam itu sendiri yaitu berbasiskan kepada nagari-nagari. Contoh di Ustaz Naah ada semua pandai basi jo jahit menjahit. Iya ndak? Ada daerah ampe angke serupa itu dulu. Daerah Padang Laweh itu daerahnya pertanian. Daerah meninjau perkebunan dan segala pariwisata awak sambuah. Ya kan? Kalau hanya sekedar awak membawa turis saja itu no guiding biasanya. Tapi yang perlu kita ada pengelolaannya. Dan itu basisnya dikembalikan kepada potensi nanti tiap negari. Nah, jadi bisa kok ada pariwisata ndak wak gue bantu cara di Eropa ada bantuannya. Itu mengharapkan orang awak dan wisata kawak jo. Tapi kita kembalikan nan wak jua kok nilai unggul nan ado di Minangkabau. Artinya di negari. So bayangkan dan bilih bisa dicari daerah Malang, daerah Puncak. Ketika orang berwisata ke sini, kesuatannya kebun. Iya. Jadi dari wisata ini bisa mengambil maruntia jaguang dan segala macam. Bayarnya tuh lebih mahal daripada membeli di pasar. Nah itu jadi potensi keunggulan di negara itu gitu maju. Keunggulan adat budaya gitu. Contoh misalnya awak buat tur datangan serupa itu. Ketika itu orang luar negari datang kemari diinapkannya di rumah. Sudah itu paginya ke pasar balanjo. Sudah balanjo nampadusi kok memasaknya beko tengah hari itu na laki-laki pergi ke sawah makan di sawah beko sudah itu kan pengelolaannya. Sehingga lamu serupa itu salah satunya ya. Dan kita ketahui PAD Agamku kan ketek berustad. Saya ketek berustad ya. Ketek. Jadi tentu perlu potensi serupa itu yang kita kembangkan. Nah itu rasanya Ustaz.
Itu dari sektor ekonomi Ya. pariwisata. Kalau dari pendidikan ada nampak ada Mas? Jadi dari pendidikan kita bisa mencari dalam teks lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwanya, sumber daya manusia. Kalau bahasa kampung Ustad tuh the man behind the gun, tergantung dari orang nan mengelolanya. Bagi Cik Ustad, barana lah tinggi, pangkatnya tinggi, pendidikan kalau akhlak etikanya ndak rancak, sehingga itu akan merusak jadinya. Sumber daya manusia, mohon maaf, iko tabuek pantun dalam lagu, tapi bukan anu ka Solo ya. Di Solo kini cangkehlah mati, labuh rami paraklah rimbu. De ulah padi sarati hari, bareh Solo lah tinggal namu. Kini banyak labuh rami paraklah rimbu. Nambah karajo, nambah berusaha itu kurang. Banyak gaya di tapi labuh. Nan instan lah. Bare Solo itu sangat lama mana. Kini lah betuka jo bare IR kalau ndak salah. Sementara bare Solo itu barahlah nilai unggulnya kan. Itulah yang nambu kasih kan tentang itu. Sumber daya manusia itu kita bangun kembali. Kalau dari sisi agama? Sisi agama syarat orang Minang itu hanya ada dua Ustaz. Yang pertama bagama Islam, yang kedua basuku. Ingat Ustaz, awak dulu basurau, bukan kasurau. Kok berbeda? Kalau kasurau sekadar sembahyang. Kalau basurau dulu orang bapak sambahan bisa di surau. Basile di laman surau. Di sinan mengaji adek balik. Kembali kepada pendidikan, kontrol sosial. Dulu mohon maaf, awak diganti atau dibangi di mama atau udah dan segala macam biasa ndak do namanya nyerang Ustaz. Tapi kini mohon maaf ke kapatang ada guru dalam konteks walaupun beliau salah sampai diboleng, ambo ndak tahu tuh kan. Apakah itu oknum atau apa itu kan itu guru. Ya kan serupa itu ya namanya kok dibolengkan serupa itu kan jadi masalah. Dulu awak kan elapi ada guru, ustaz dan segala macam itu ndak ada namanya nyerang. Kini batas mah bagi orang pak kirim ndak baturi kan pitaruh ndak bunyikan. Dulu awak ke mengaji di ustad. Nah, awak ke mengaji di ustad, bakirim rotan. Rotan itulah panjalin apalagi. Basile awak dulu, joa. Dia pisau. Kak bare. Sudah itu kain putih sakabuang. Nampang kok singkik langkah panjang permintaan, kok cilako atau istilahnya meninggal, ndak ada tuntut. Kini ndak ustad. Kontrol sosial itu lah berkurang. Mbakare si katik mudo terletak di bilik dalam retak sebuah jadi tua. Jika dibuka pusaka lamo dibangkit tarikh nan tabanam lah rasola banyak ragi nan berubah. Ambo ndak mengecekkan kau salah apa itu kan pemahaman istilah pandangan orang. Tapi kok iyo indaknya tentu kita caliaklah bersama-sama Ustaz itu. Ada yang mungkin agak sensitif, Mak. Sensitif tuh iko kan menjadi jualan taruh di setiap pilkada, setiap pileg, kemudian soal membalah agam. Dan kemudian awak diagam ko untuk mainan politik diadu taruh ateh di bawah. Ko harus dari bawah, harus dari ateh. Ba pandangan nama soal itu? Pandangan ambo sebagai anggota dewan, kelembagaan adalah ingin untuk memberi layanan kepada masyarakat. Kota Bukit Tinggi itu sekitar 22 km persegi. Agam itu 2.250 lebih kurang kilometer. Jadi 80 lebih. Dun sana kita nanado di Palu, puah di Baso. Itu pai kalau buat basuang untuk mengurus salah satu karajo saja habis hari sehari. Nah, untuk itu ada keinginan dari masyarakat, bukan keinginan mbok masyarakat untuk adanya pemekaran istilahnya, bukan daerah otonomi baru tapi pemekaran. Nah, kalau masyarakat menghendaki itu bersama, why not? Itu caranya adalah dari keputusan anak nagari dengan bamus yang akan disampaikan nanti melalui Dewan Perwakilan Daerah dengan tim kerjanya yang akan turun ke bawah, maka ada kesepakatan antara pemerintah daerah yaitu Pemda dengan
DPRD dituangkan dalam satu perda bahwasanya itu akan menjadi sepakat untuk memekarkan. Pandangan kamu sepanjang itu mudaratnya lebih baik, nah, masalah. Tapi dari segi sosial, pandangan seorang budaya itu akan berbeda, berbeda, Ustaz. Kalau seandainya ada pelayanan itu dilakukan di tiap-tiap kecamatan, kan tidak harus paikah Kalau Basuang. Iya. Kalau Basuang. Iko kembali kepada keekonomian kita nanado. Orang Palu, orang Baso, Canduang, kalau ada UPT tiap-tiap kecamatan atau tiap daerah, tentu urusan yang keluar Basuang ndak perlu keluar Basuang ledah. Ya kan? Yeah. Itu bisa terselesaikan. Bisa terselesaikan. Iko kembali ke awak Nambasamo dalam taraf mana kita bisa lakukan. Sudah itu kalau pandangan budaya ndak bisa dibalah tu tiga. Yang pertama luak nan tu, yang kedua luak nan tengah, yang ketiga luak nan mudu. Itu kok pandangan pribadi, bukan sebagai anggota dewan. Kok harus dipisahkan. Kelembagaan, kok salah lo Ustaz, ya kan? No kan kadang orang mencari lantai itu juga. Kan ikut Ustaz. Pak Bandarul Labia tidak setuju bukan gerok, ya kan? Kalau ndak setuju, ambo disuak insyaallah kami ke Palupuah Jobaso dalam kaitan itu jo dalam kelembagaan itu lah sampai kebetulan ambo sebagai komisi 1 kami lah pai ke DPR DPD lah basobo itu termasuk pimpinan-pimpinan lain nah gitu Ustaz. Tentu bagi Cik Cako kata surang babule kata samu payo kan kembali kepada masyarakat nambah samu itu Ustaz pandangan ambo. Ya, cuman kan Iko kan sebenarnya ada ya kalau pandangan kami dan diskusi-diskusi yang mungkin kelompok yang tidak setuju lah dan tidak setuju kan. Iko kan letupan sesaat kalau dari awal karena memang akan timbul masalah yang lebih gadang daripada Iko. Kalau misalnya urusan administrasi tadi yang menjadi kendala, kami ambo pun sepakat tuh bahwa sebenarnya memaksimalkan potensi kecamatan, ada pelimpahan kewenangan yang lebih bermakna. Nah, karena ada masalah nanti kalau secara administrasi induk tentu berubah itu. Kalau awak mengecek dia teh bahwa agam tuo, tapi akhirnya kan kabupaten induk tentu di bawah. Tentu tidak mungkin namanya kabupaten agam tuo gitu ya. Timbul masalah. Nama nan dulu kabupatennya tentu nan di bawah nan dulu. Itu tentu nan di bawah nan jadi tuo gitu. Itu salah satu persoalan juga. Kemudian kedua, bagi generasi bisa hilang sejarah gitu kan. Karena memang tidak banyak beko nanti yang muda-muda itu tahu lah gitu. Abah menurut pandangan nama soal itu. Jadi kalau mengenai penamaan tentu babila kete kembali kepada hal rencako antar watih jo bawah hindak basibak jo besisah hindak jo bainggo jo batih ketika bikoto membagi nantu iko mengaku tentunya ada medianya sendiri kalau di umum tentu agak lain pendapatnya jadi insyaallah dalam bilik kete akan nambo jawe spesifik tentang itu Ustaz ya kan itu perkara ate bawah soal Bukit Tinggi juga Agam. Nah kalau dulu awak sempat ribut soal PP 86P, ada yang setuju masuk kota, ada yang tidak masuk kota dan itu cukup membalah sebenarnya masyarakat yang udah teh. Nah, pandangan nama soal itu. Jadi kalau PP 86P secara hukum itu sah. Sah. Cuman ibarat orang menikah. Sulah dan nikah musaji tapi ndak pulang Ustaz. Tidak terlaksana. Seandainya pemekaran wilayah terjadi, tentu beko ada klausul, ada klausul tertentu. Namun sebelumnya tentu ada, kalau menurut pendapat ada pembicaraan antara pemerintah masing-masing daerah atau kota, Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, gubernur dan pemerintah pusat tentu akan menyelesaikan. Kalau iko nangka menjadi pilihan dari masyarakat. Pada itu. Kato wasa, kato mabolo, kato kudian nambah TPI kan bisa saja. Dulu PP 86P tidak terlaksana, akhirnya dengan ada kesepakatan baru kan bisa saja. Itu tentu ada proseduralnya, carono, dan itu harus ditempuh dan dijalani. Bagaimanapun PP 86P sampai saat ini, menurut hemat ambo dan fakir tentang hukum itu masih sah. Namun ini alun dilaksanakan.
Nah itu. Kalau itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP 86P itu kan sebenarnya tinggal agam dan data itu kan tapi sih itu. Ya, Nah, tentu itu ndak efektif kalau untuk Nusana awak yang kalau bagi awak mungkin menempuh Sogolok masuk Iya. ya. Tapi kalau misalnya yang dari Kambang tinggal Sekete, Baso, tinggal Sungai Pua tinggal. Ya, Nah, apa itu ndak ada upaya misalnya dianulir balik ya, dicabut PP itu. itu kembali ke pemerintah pusat. Iba kecil ambo cako. Kalau tibonya ditalak dulu kan. Iya kan? Nikahlah tapi tidak pulang. Artinya nyosah tapi tidak terlaksanakan. Tidak terlaksanakan PP 86P. Tentu mungkin sejarahnya Ustadz lebih tahu nan ada lamo di kampung waktu itu. Ada penolakan dalam segala macam. Itu makanya dicarilah mungkin solusi lain. Kalau memang pemekaran kok dalam bentuknya solusi yang terbaik menurut masyarakat, ambo sebagai wakil rakyat bukan sebagai pribadi akan melaksanakan serupa itu. Jadi kalau Ustaz mengecek PP 86P dilaksanakan, kenapa enggak dari dulu? Bisa aja. Iya kan? Iya kan? Lah selesai barang kok. Kalau kini kan diselesaikan, beko nan orang canduan tu malangkah helonyo jauh tambah jauh. Nah niko ndak selesai, nah niko ndak kako alun selesai lo. Itu Ustaz, itu pandangan ambo. Waktu kak cerita kan Bukit Tinggi. Ya. Dipakai deh Ya. untuk orang menumpuk. Ya. Pasar Padang 2. Ya. Itu kalau di kereta api kemudian awak cari pasar Padang 2 itu kan menjadi urek nadi ekonomi bagi awak dan bukan hanya sekedar orang menumpuk dari Madarima gitu. Ya. Kalau Allah takdirkan nama jadi bupati, Ya. yang nampak untuk pasar Padang 2 itu bagaimana? Untuk pasar Padang luar itu ambo mencari ada satu peluang untuk penyelesaian itu adalah dalam bentuk pengelolaannya. Pengelolaan dalam artian bukan manajemennya, pengelolaan lalu lintas kalau tahu ya, Mbok. Karena Mbok menceliak sampai kini ada rencana untuk bypass masyarakat flyover ya. Nah, itu masyarakat tidak menerima. Iya betul Ustaz. Iya. Ya. Nah, tentu carikan jalan keluar. Jadi kita bisa matur bara kira-kira otonom masuk. Ke dalam tuh. Dalam sekian detik, sekian menit ini turunkan, nyobain leh. Nah, itu kembali kepada pengelolaannya. Ndak boleh lama di sinan. Sudah itu nama nan bisa jadi lapak untuk berjualan, nama nan untuk parkir, nama untuk nurun barang. Sebenarnya amboraso bisa. Bisa. Awak dari ladang laweh atau simpang ampek Padang luar tiba to dari ateh babeloknya ke suo masuk ke SMA Benuampu sinan turunnya oto ko paileh. Jan parkir di sinan, jan balamo. Caliat sia ada koordinasi antara oto na masuk joto nang keluar. Itu salah menurut pandangan kamu bisa kalau itu sebagai contoh di Kota Baru Bateh, Salamukon kan terkenal macet. Iya. Betul. Kini tidak boleh auto tuh parkir atau menurunkan barang di tepi pasar. Bawa ke dalam. Di batihnya aja tembok itu kan satu. Itu nampak kan sesuai ambo pernah ngecek. Jadi wak hitung bara mau volume auto masuk ke dalam. Bara lapak orang mengalih areanya dihitung sesadunya itu kalau dikoordinasikan insya Allah rasanya Ustaz. Ibarat Milo rambut dalam tapuang, rambut tidak putih, tapuang tidak terserak. Iko kan baru pemikiran, batu endaknya kembali kepada non ahli-ahli. Itu dalam kondisi pasar hari kok. Iya. Iko kalau seandainya kereta api aktif, Ya. aktif kali ya. Ya. Itu kan pasar itu habis itu. Habis. Nah, tentu awak tidak ingin kehilangan potensi. Ya. Nah, yang nampak bagi amak itu pengembangan pasar itu. Karena di belakang itu lah ada rumah, ada segala macam gitu. Jadi itu kembali kepada masyarakat, ke masyarakat umum di sana. Itu kan adonan dari Padang luar, ada ladang laweh. Ladang laweh itu masih laweh. Kalau memang berkehendak masyarakat untuk memperluas pasar tersebut,
ambo raso ndak jadi masalah. Ya kan? Rumah itu kan bisa dipergunakan atau lahan-lahan lain bisa dipagadang. Itu kembali kepada masyarakat itu. Kalau ndak ingin awak potensi nanado itu hilang atau lapeh. Jadi itu kembali siek sajonyo. Kato bayo di nambah samu sadunya. Ndak bisa gawa Puan Ustaz istilahnya memasukan kepada masyarakat serupa itu. Dan masyarakat kalaulah ada manfaat nyo ibarat itu gulu Ustaz. Walaupun kabaliak dinding di balik lemari, di balik pintu kalau lah gulonyo dikajari samui. Iya. Intinya adalah manfaat bagi masyarakat itu. Sebenarnya kan banyak gue kayak ditanya Mak, tapi kan poin-poinnya Ya. pinte-pinte, poin-poinnya mungkin karena kalau diurai kok panjang mungkin videonya bisa 24 jam, tidak mungkin orang menonton 24 Ambo jujur kok testimoni kesaksian. Ambo nan ambo cerita Ustaz go ndak do skenario. Jadi iku ambo sawana dia go tembak sing ngono. Nah iku jadi aku agak tagaguk. Ya ambo jawab bare mau. Sela Ustaz dah. Tapi bagi Cik Cako itu lo pandangan awak baru ya. Nan mudo-mudo itu maraso indak dibawa oleh pemerintah gitu. Kalau dulu ada anggaran didorong untuk nan mudo-mudo. Kini kan nan mudo-mudo kok maraso tidak ada dukungan pemerintah. Nah sehingga saya nan mudo-mudo tuh perlu support. Ya. Nah banyak mencari nan mudo-mudo. Karena kadang-kadang ada juga orang mencari, nan mudo-mudo kok udah acuh sekini, asik dengan dirinya sendiri. Dan ada sebenarnya yang khawatir gini, banyak yang mudo-mudo tuh nggak ngerti di soal nagari, ada yang nggak mengerti soal pemerintahan dan segala macam. Dan itu tidak bisa lo disalahkan karena memang tidak ada arenanya untuk itu. Konsep lama membangun pemuda di Kabupaten Agam. Sebenarnya Ustaz, kalau mau bisa lihat pemerintah bukan malapeh karena mudo karena ada dinas pariwisata pemuda dan olahraga. Tapi anggaran awak itu ndak cukup sekete. Kalau pertanyaan lain, misalnya anak muda ndak acuh negari, iko babalik awah penabangan. Ya sebenarnya nan kamu tanya ke Ustaz nan lemo. Ya kan? Nan muda ndak salah mana. Awak nantu lain ndak magi tahu salamoko. Kau balik ke Ustaz dah. Iya kan? Kalau namudo ndak pernah awak dia tahu ndak awak pernah awak bau satu nan salamoko tentu ya ndak tahunya. Ndak usah nantu namudo. Ba mama ba kemanakan kalau ndak pernah awak menceliak kemanakan awak, tentu ndak pernah lo tahu kemanakan awak dah. Iku adalah satu masalah nan global yang kini. Bagi Cik Ambo Cako ya labuh rami para lah rimbu. Budaya tu lah betukannya lah warah. Itu kewajiban dakwah. Nambah samu balik untuk menegakkan kembali. Ya kan? Orang muda pandindiang dunia. Pandindiang tu pembati antara bayi dan guru. Ketika itu bisa kita lakukan, kita bawa satu. Makanya mohon maaf, buku kau ndak kampanye, bawa ndak anu segala macam. 70% dari pokir nan nambo dapatkan insya Allah kalau lagi setuju dari pemerintah daerah OPD adalah untuk sumber daya manusia pemuda olahraga 70%. Karena kembali balik Minang Agam akan tergantung oleh anak muda nanado kini. Ketika salah satu generasi rusak satu 20 tahun ke depan baru bisa mempeloi. Itulah paralunya anak muda. Jadi kalau si Ustaz namudo asamu gitu raya. Bagi cemo baik tadi batuang di balah kapan yang tu palampok kita peloi sadona salah kita ambil sadona lo. Mengenai sarana prasarana memang nan tanah kan ndak bertambah, anak kemanakan nambah bertambah. Dulu mungkin dawah sawah gadang abuan. Iya. Pagandangan ada kini ndak boleh do. Lah pakai untuk perumahan anak kemanakan. Itulah kondisi nado. Tentu cari lo dalam bentuk usaha atau dalam bentuk organisasi menjadi usaha atau apalah namanya menjadi sawah abuan yang bisa menghasilkan uang bak mengambil padi jo daunnya sehingga kita bisa roda
roda organisasi pemuda dan segala macam bisa berjalan dengan baik. Nah, berkaitannya pemuda, Pak ya? Ya kalau nan baka camat tadi itu karatau madang dahulu, buah bungo balun, marantau lah bujang dahulu di kampung pengulo balun. Jadi dulu nan mudo-mudo banyak pemarantau, kemudian pulang balik. Tapi kini nan mudo-mudo pai marantau tidak pulang. Sehingga nan tinggal di kampung ke sumber daya, ialah nan tua-tua. Nah, kini anak muda mencari di kampung kok tidak ada potensi ekonomi dalam tanda petik. Betul. Sehingga mereka tetap punya keinginan untuk merantau. Kalau itu terjadi terus-menerus terjadi seruman itu memang akan langang kampung. Bisa jadi. Dan tarasobana hari kok payah untuk mencari pemimpin-pemimpin formal di kampung itulah payah. Karena apa langkah-langkah dan bisa atau apa nanti bayang bagi amat dan bisa dia untuk bisa banyak murid-murid itu bisa bertahan di kampung, kehidupannya terjamin, ada kehidupannya gitu ya. Jadi sehingga dia bisa mengurus kampung, bisa mendidik keluarganya, bisa membantu di sana aja. Itulah Ustaz satu problema dia Wak. Sementara Wak perlu kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi. Lapangan kerja tidak tersedia misalnya. Itulah makanya kembali balik kepada potensi nanti tiap negara tadi. Kalau mohon maaf, kalau merantau tidak jadi masalah karena kontribusi untuk kampung kan tetap ada dalam bentuk lain. Nah untuk di kampung kok perlu pemuda atau muda kita bina dalam bentuk seminar, pengembangan usahanya segala macam. Contoh usaha UKM kan bisa. Kalau bahasa Wak juga para bahasa ambo saya yakinnya kalau mado bahasa insya Allah masih lagi. Mohon maaf menceliak kanan sebelah, menceliak ke suak kira ada masyarakat atau warga dari luar agam, luar Minangkabau nan datang sengaja baparak kah kampung bisa menghasilkan uang. Nah itu makanya dalam pantun bagara mbok Martapura lapeh tabiang tinggi kini oto lah di Batu Rajo. Dahulu asana orang cari kini pitih sana orang tanya. Karena nanti pikir pitih ke pitih sadon. Nan pitih kok seketik cukup banyak nak boleh. Tapi dengan tentuan kebutuhan memang harus terpenuhi. Mohon maaf, ambo kalau ndak aduk ambo di kampung, katagaan ambo di kampung, iyo panik Wak Ustaz. Kalau ndak ada kakak di kampung, iyo panik Wak. Anak ke di kerajaan ndak ada. Ada kakak di kampung masih lah untuk pembelian sirih seketik, iko seketik, bisa wede ambo restoran di kampung. Nah, penanaman hal-hal itu kepada muda-muda harus kita tanamkan. Sudah itu banyaklah memandang keahlian. Jadi SMK yang punya keahlian istilah aplikasi. Dibuka aku montir motor yakin nambah. Dulu karena dia mau kalau produksi beraja 2 6 pertama memasak dan kedua menjahit. Iya ndak? Baik baju produksi kok ndak tanggung-tanggung loh Ustaz. Bukan bahannya, bayinya, upahnya kok, ndak kurang Rp2 seringgit dah, iya kan? Nah ikolah, jadi kita arahkan kembali, kita petakan kembali, misalnya kok di Benuampu ikon yang dimajukan, di Kamang ikon dimajukan, di Bawan, di Palembayan, itu potensi-potensi itu kan ada sasadonya, itulah yang harus kita kaji dan kita kembangkan. Berarti tidak menyeragamkan potensi. Oh enggak. No, rancak ragi itu dia banyak rodo Ustaz. Rancak ragi kalau seragi itu sama sado. Ya kan? Di Benuampu, di Sungai Puah, di Malala sampai ke Matu, Lawang, Tiku, Manggopoh, Bawan, Palembayan, sampai Nagari, sampai ke Pelupuh, sampai ke Canduang Baso itu punya potensi keunggulan. Itu makanya ambo ambil dalam visi Kabatangko agam unggul. Itu Ustaz sebenarnya. Jadi
keunggulan ko bangki kan Ya, gitu tuh, ya. menjadi potensi besar. Nah, itu. Nah, selama ko mak yang menjadi masalah itu sebenarnya kan peluang boso ko adokah? Ya. Masalah bagi masyarakatku dicari adalah soal pasar. Ya. Nah, selama aku nampak pemerintah daerah itu enggak, ya dalam tanda kutip, Ya. dalam tanda kutip, bukan enggak ada aja. Misalnya enggak membangun, mencoba Ya. menerobos pasar ko lebih jauh. Misalkan misalnya awak di Kamang, Ya. nyo mau ambil kerupuk Kamang, wak. Ya. Bali deh nyo, cari modal deh nyo, Ya. buek deh nyo, Ya. bahan baku nyo cari, nyo buek. Nah tentu ndak bisa ndak bisa menembus pasar. Bahkan kerupuk Kamang kok bisa sampai ke Papua, Ya. sampai ke Sulawesi, Ya. sampai ke Kalimantan. Nah kalau pasarnya terbuka, itu insya Allah roda ekonomi akan bergerak. Benar. Model itu juga misalnya, tidak ada bantuan pemerintah kok supaya kemasan, packaging, Ya. cek orang supaya lebih rancak. Sejak dulu atau kerupuk Sanjay itu canda itu ke canda itu aja bungkunya. Betul. Dan kerupuk Sanjay kan telah sampai ke Papua kan tidak, sekali mungkin kalau adanya. Tapi cari orang Malaysia kue bulu 500 sampai kan negara Pak. Ya. 1.000 per. Nah, bisa ndak ikut menjadi prioritas kalau amat terpilih? Dalam beberapa hari kepatangko, ambo mengecek jo anggota Dewan Provinsi, jo dari pusat, dan ambo mencari jo sebenarnya Ustad, halan serupa itu salah dilakukan sebenarnya Ustad. Alah do nan dilakukan. Ado kerupuk taleh di Balai Bagam Batu kalau ndak salah. Tuh ada makanan ringan di Kota Ketek kalau ndak salah, ya kan? Sudah itu ada randang di Sungai Pua, ada randang lo di Bulang Kamba. Sebenarnya lah ada UMKM ko, tapi alun terbangki sesadonya. Memang iko menjadi prioritas lo sebenarnya UMKM kan. Ketika ada dulu resesi ekonomi 2008, 98 ya. Ekonomi Indonesia terbantu dengan UMKM. Terbantu dengan pedagang-pedagang ketik-ketik sebenarnya. Nyo ndak akan bisa nanggadang tuh kalau ndak ada nang ketik dah. Jadi memang harus tingkatkan tarui bayar bungkuhnya, sudah itu harus terdaftar sana kan. Jadi mereknya segala macam harus kita bantu dan kita salurkan sebaik-baiknya. Karena itu potensi. Kalau tiuk nagari mengaluan, si insya Allah si ane ndak tahu rendang dari Padang. Kerupuk Sanjay. Ya karena dulu nama cik dah. Kerupuk Tabah tahu ndak Ustaz? Itu lain loh. Karena dia bodoh main intan namo tu kan. Kerupuk Tabah bacari lu nan hitam nan minyak. Kapat tanggo mintanya kerupuk Tabah tapi nama tah saja. Nanalah bacindawan tolong dibawaan. Kalau itu bagi Cik Ustaz tentunya bisa basamu masing-masing. Tiap-tiap potensi ko adonan deko mengarahkan. Itulah yang kita harapkan basamu mako jadi Ustaz. Basamu hukum jadi. Basamu mako jadi. Itu. Aku terakhir Pak. Jadi terakhir. Kan amak tadi kalau mau disuruh mau baik ditagah mau berarti. Ya. Kini sepakai orang sadualahnya kau menyuruh amak baik. Ya. Tak di Allah mak terpilih. Maaf. Baskap mak. Jorong Banamo Koto Baru terletak di Kubang Putih dalam daerah Banuampu termasuk di luar agam. Koyo kandak kabalaku babuik sekuek jariah sarato badua kanan satu menyerah hendak mulia bataga alam. Sekiro kita labau sao itu Allah takdir tibu. Tapi ada orang mengecekan nekat maju tuh. Nekat tuh ndak ada perhitungan. Ya. Tapi berani maju dengan berapa? Dunia ini hanya terbuka bagi orang yang mau menanggung risiko. Kalau ndak mau menanggung risiko kakalah ajan maju dulu. Lah, ya kan. Ndak mau kamu rugi mengalih jam buka kedai pagi. Ustad buka lapau
lai berjanji Ustaz jurang kawalan jo ndak. Iya, 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 iya. La Ustaz Bali dagiang segala macam lai berjanji wa jurang kawalan jo. Tentulah perhitungan. Kalau dalam orang militer ada namanya PKT PKM. PKT itu perkiraan keadaan taktis. PKM itu perkiraan keadaan medan. Bahas situasi medannya. Di situasi lingkungan sekarang itu diperhitungan sesado. Ya kan? Taktisnya bah. Jaleh orang sabatelion awak sepeleton adi serangan frontal awak seketek itu di muka dia doi. Lah jaleh serupa itu tuh serangannya kok melambung lah membalik. Serangan balik namanya kan. Gerilya wale. Serupa itu lo kini kok. Awak kan alun tahu situasi si anak maju segala macam. Makanya serupa itu. Bapak padek kok manih ndak capek dulu apa ndak capek diluahkan. Dikulun-kulun dulu celakan iko kok nan tahu namo itu ya kameh lah nak awak no sadono dulu itu Ustaz. Jadi nyampang kok maju amanah dari masyarakat lah diperintahkan lo dek partai lah dapik lo kawan yang sesuai 6 pasangan. Kok kawan mungkin banyak 6 pasangan kan ciknya Ustaz. Ya kan. Nah tapi Allah menentukan dak sinan. Ya Allah itulah yang terbaik insyaallah. Kalau terpilih mungkin dak terbaik kan misalnya. Bapak Suan. Kanda awak bisa, tapi kanda Allah yang kau lakukan itu. Itulah wajib itu imani, tidak mungkin tidak. Sudah tuh tentu balik mak ke Bogor. Leka pulangnya mak balik. Pertanyaan orang. Oh itu kalau itulah jaleh kemaju kalah terus tak ada mah boleh. Entah awak anda maju. Awak masih ada awak berbuat untuk kampung dulu. Maju awak terus kalah. Masih banyak lapangan. Ambo membuat satu yayasan. Yayasan. Dan alhamdulillah Rayo Kapatang lah kita coba. Ya kan? Berbuat yang terbaik. Tidak hanya melalui dewan. Tidak hanya melalui seorang bupati untuk berbuat untuk kampung halaman. Jadi kalau kita hanya karena dek bupati kita bisa maju itu ambisius wah. Kalau menurut ambo. Jadi ndak cie jalan ke Lubuk Baswang lah. Ya kan? Banyak ragamnya caranya. Ndak cie lo jalan untuk bebek bayak. Jadi nyampang kok maju. Elok pelangkahan dua kita. Indak ke Allah balik. Ndak lo mesti. Ndak lo mesti balik ke Bogor. Kalau perlu kan tuan yang Bogor pindah ke hari kan bisa kan? Iya kan? Iya. Itu. Jadi kalau bahasa Jawanya kalau ndak dua mutung wak namono maksudnya. Itulah kira-kira Ustaz. Jadi soal kemajuan kau mak berarti dapat ambil kesimpulan kau menunggu aba-aba dari nantuo dan masyarakat ya kan. Kalau ana menyoko disuruh pai di Tagah Baranti. Kemudian ada angin dari partai. Jadi kalau ada kemungkinan juga ndak maju. Ya. Kan berarti benar itu tuh. Ada kemungkinan ndak maju bisa. Dan ada kemungkinan untuk maju. Itu tergantung dari bahas situasi beko. Dan itulah makanya baliho ndak nampak. Ya itulah nyoh kadang-kadang mangkel Ustaz. Nambah anduk ku kan tagiale durang menjalia. Iku kan orang kalau mengalir anduk ku tagiale durang menjalia kan. Ya ndak. Itulah tapi nanjale pertama awak harus tahu dulu dengan dari partai anginnya. Lakukan sekarang besok kerja oleh. Yang kedua jo pasangan. Kalau iyalah lah jaleh awak maju ndak mual awak masang surang lain Ustaz. Iyalah. Baduo gitu pasangan jo calon. Sairian jalan baduo. Ndak surang-surang lain dah. Karena antara bupati jo baki bupati go saromannya terompa Ustaz. Hilang cek dan cek lain ndak berguna. Iya. Tak kau ndak Ustaz. Jadi harus itu nan saya sesuai sejalan. Nah itu. Ustaz pandai mencukia tapi nanti cukian ndak aja dong. Itu kan. Jadi kau sebenarnya Pak kau kan ikut mendadak tadi. Iya betul. Gitu kan. Jadi banyak sebenarnya kayak ditanyakan tapi mungkin dari waktu tabateh. Karena dan pertama sekali dari Palanta Romudo mengucapkan terima kasih banyak. Saya bisa diterima, bisa bercerita lapeh walaupun
sebenarnya banyak lagi yang menggelitik sebenarnya yang di Tanyuan gitu. Iya. Tentu tidak mungkin seluruhnya harus ke di Tanyuan, dan mudah-mudahan kok ada kesempatan lain Amak masih bersedia kau menerima kami untuk bisa diwawancarai. Insya Allah. Dan karena memang iko apa namanya selama kok masyarakat banyak yang tidak tahu dan hanya orang-orang tertentu, Ya. orang-orang tertentu yang tahu, sehingga awak dah ingin ketibo ko tabali kucing dalam karuang ke curang ya. tapi kalau mereka orang lah tahu pikiran kandidat, apa yang kanyo lakukan, lah bisanya menimbang-nimbang dari jauh dari kini, bukan karena menceliak gambar, Ya. bukan karena itulah bagi kami itu misinya adalah mencerdaskan pemilih dan itu menjadi proses pendidikan politik bagi masyarakat dan membangun tradisi baru lah gitu. Sebenarnya tidak baru lah ya, tapi diulang balik kan. Yeah. Dan aku kain lamo kecurangan dan lapuk-lapuk diperbarui gitu. Lapuk-lapuk dikajangi. Dikajangi gitu. Jadi itulah Mak, terima kasih Jadi banyak. Ustaz sebelum Ustaz diambo cik nan seluruhnya ndak doro Ustaz. Seluruhnya itu ndak bersuawak tuh. Wah, Sado no ya. Sado no ya kan. Nang kedua dek namanya Ustaz Hadir Siko terima kasih sebelumnya. Tentu ke Palantarang Mudo ko adalah tipak diambo tadorong dalam bakato tasabut dinambukan tasingguang kalau kanayak talendo jiko katurun bajalan indak dinampasa baranti indak pada titik patut di atih teka bawah ni tengah teka tapian saratu lupa membawa ketinggalan tinggal bukan saja tentu ke Allah ambo minta ampun karena Palantarang Mudo ka ditonton di orang kanan tua ambo minta maaf sadono kain mudo kanan tua betu mudo niat mama mendokan doang kesaduan. Sama. Terima kasih Ustaz. Kopi lah cako lah alun tayu list. Dak lain lo rasono sereko. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insyaallah bagi cek cako nang kini nak nalapis silaturahmi besok berjalan balik Ustaz. Insyaallah Mak. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Sama-sama Mak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa channel YouTube Pelantarang Mudo wawancara dengan Pak Zulhendrif Rusyad Bandarolabiah. Beliau yang digadang-gadang untuk diisukan, disebut, diperbincangkan untuk menjadi salah satu kandidat calon bupati. Memang wawancara ini kita laksanakan dalam bahasa Minang karena supaya agak lebih lepas untuk mengungkapkan apa-apa yang dirasakan. Dan mudah-mudahan bagi nusanak-nusanak baik yang di rantau, yang di kampung, yang menyaksikan channel ini dapat perspektif, gambaran dan seperti apa Pak Zulhendrif Bandarolabiah atau yang lebih dikenal dengan Mak Bandarolabiah. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih dan selamat berjumpa dan bertemu kembali. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.